Muhammad kasih saya
Imam Muslim di Sahih. Hadirin, hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi muqtar man da'ana ilayhi bil-idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Mohon puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Tunggal dengan keabadian, tunggal dengan kesempurnaan, Maha Tunggal menciptakan kerajaan alam semesta, menghamparkannya dari tiada, dan Maha memunculkan keluhuran bagi hamba-hambanya untuk mencapai keluhuran yang diciptanya di dunia dan di akhirat, keluhuran dunia yang fana dan keluhuran akhirat yang abadi. Kesemua telah dicipta dan disiapkan, kesemua telah Allah isi ciptaan-ciptaannya dengan rangkaian kenikmatan. Allah ciptakan air, Allah simpan sedemikian banyak kenikmatan pada air itu, sebagai penghilang haus, sebagai pencuci, sebagai pensuci, sebagai pemandangan yang indah, dan banyak lagi kenikmatan yang disimpan di air itu, sebagai tempat hidupnya hewan-hewan yang berada di air, hidup di air, hidup di laut. Allah simpan mutiara pula, dan sedemikian banyak manfaat yang Allah ciptakan dalam air. Allah ciptakan api, pakai untuk memasak, memanaskan, membuat hal-hal yang bermanfaat dari api itu sendiri. Allah ciptakan tanah, membuka tumbuhan dengan bermacam-macam bentuk dan bermacam-macam manfaat, bermacam-macam buah-buahan, sayur-sayuran, atau untuk berteduh dan lainnya. Allah ciptakan hewan-hewan, bawa manfaat, dan hewan yang tampaknya tidak bermanfaat tapi justru membawa manfaat yang besar. Hewan-hewan seperti dijelaskan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa yang kalian banggakan di dunia ini? Air yang paling manis adalah madu. Awalnya adalah terbuat dari serangga. Kain yang paling mahal adalah sutra. Awalnya terbuat dari gula. Minyak wangi yang termahal yaitu misk, awalnya berasal dari bagian darah hijau. Demikian banyak hal-hal yang mulia dan dimuliakan di muka bumi yang fana ini ternyata berasal dari hal yang hina. Namun Allah ciptakan juga dalam ciptaan-ciptaan itu mudar atau kebaikan dan manfaat. Pada air bisa membawa musibah, penyakit dan lain sebagainya.
Sahih Muslim, salah seorang sahabat mengadukan dia disengat kalajengking semalam. Rasulullah SAW bersabda, jika kau perlu membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali pagi dan sore, kau tidak akan disengat oleh hewan pembisa. Aku berlindung kepada kalimat Allah yang muti sempurna, bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dari keburukan ciptaannya, maksudnya ciptaan yang bisa membawa kesulitan. Allah jauhkan gangguan ciptaan makhluk-makhluknya yang akan menyusahkan orang itu. Rahasia dari tuntunan Sayyidina Muhammad. Ya, salah satu sampailah kita di dalam hadis ini, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam Sahih Muslim, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa bersalawat kepadaku sekali, Allah berusaha melimpahkan salawat kepadanya 10 kali. Pertama, kita memahami makna salawat. Salawat itu kalau dari Allah berupa limpahan rahmat. Allah bersalawat kepada, melimpahkan salawat kepada kita. Bukan Allah bersalawat, baca salawat kepada kita, tapi Allah melimpahkan rahmat kepada kita. Allah bersalawat kepada Nabi, berarti Allah melimpahkan rahmat kepada Nabi. Kalau dari Allah salawat itu. Kalau salawat itu dari malaikat, maka berupa permohonan pengampunan dosa. Pada siapa? Pada umat Nabi Muhammad SAW. Kalau dari manusia, berupa doa dan tadarruj, yaitu meletakkan diri dan permohonan kepada Allah supaya Allah menambah kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW, makhluk ciptaan yang paling dicintai Allah. Maka di dalam hadis ini terbukalah rahasia keagungan cintanya Allah kepada orang yang mencintai Sayyidina Muhammad. Al-Qa'il, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikat melimpahkan salawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, ikutlah bersalawat dan bersalam kepada sang Nabi dengan semulia-mulia salam. Ada Rasul bersabda, yang bersalawat padaku sekali, Allah melimpahkan salawat untuknya 10 kali. Salawat dari kita tidak berarti salawat dari Allah. Seluruh alam semesta bersalawat belum menyamai satu salawat Allah. Ini Allah bersalawat, melimpahkan salawat 10 bagi yang bersalawat sekali kepada Sayyidina Muhammad. Ini besarnya sambutan dan cintanya Allah kepada mereka yang mencintai Sayyidina Muhammad. Apakah kalian menemukan makna ucapan ini? Bahwa mereka yang bersalawat sekali kepada makhluk yang paling dicintai Allah, Nabi Muhammad SAW, itu Allah limpahi 10 salawat dari Allah. Allah jawab, Allah sambut cintanya kepada sang Nabi dengan 10 kali cinta dari Allah. Jadi mencintai Nabi itu bukan putus dan syirik. Mencintai Nabi itu adalah anugerah besar dan siap ditimpahi anugerah besar dari Allah dunia dan akhirat. Di malam hari ini dalam kitab Risalah Jami'ah oleh Islam
Al-Syekh alaihi rahmatullah, yang telah selesai mensyarahkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Malam ini sampai kita pada kalimat wa sallallahu. Dulu ya, apa keterusan tutup nanti ya, wa sallallahu nanti diterusin kalau saja selesai ya, waktunya masih panjang, subuh masih lama, terus sampai subuh. Terus malam apa? Saya mau pulang. Wassallallahu, dan salawat Allah Subhanahu wa taala. Tadi salawat sudah saya jelaskan apa itu salawat. Salawat itu kalau dari Allah berupa limpahan rahmat. Kalau dari malaikat berupa permohonan pengampunan dosa bagi umat. Kalau dari kita doa untuk Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW bersabda di dalam Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, kata Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah SAW, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asyara salawat wa hubbat anhu asyara khati'at wa rufi'at lahu asyara hasanat. Tukhayyiru doa pada salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah melimpahkan salawat kepadanya 10 kali. Lalu Allah Subhanahu wa taala meruntuhkan darinya 10 dosa. Lalu Allah mengangkat darinya 10 derajat. Berarti kalau yang disebut derajat itu bagaikan langit dan bumi jauhnya. 10 derajat ke mana? 10 derajat makin dekat kepada Allah. Didekatkan kepada Allah 10 kali lebih dekat dari yang sebelumnya. 10 derajat dia diangkat, semakin dekat pada Allah. Kalau hidup saat ini, seandainya lalu bersalawat kepada Nabi sekali, kamu angkat 10 derajat lebih dekat kepada Allah. Terhapus 10 dosa dan dilimpahi 10 salawat oleh Allah. Betapa berunjungnya mencinta Sayyidina Muhammad. Betapa mulianya kumpulan salawat kepada Sayyidina Muhammad. Lalu silakan kau pilih doa setelah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Sudah terangkat 10 derajat lebih tinggi dari sebelumnya. Sudah berjatuhan 10 dosa-dosa. Maka di saat itu kau berada lebih dekat kepada bab ijabah atau bab terjawabnya doa. Karena dosa-dosa semakin berkurang dan kita lebih dekat kepada Allah. Dapat lagi 10 limpahan salawat dari Allah. Silahkan berdoa. Ini satu salawat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda diriwayatkan oleh Abi Nu'aim radhiyallahu anhu dalam Ma'jamul Kabir Tabarani, man shalla 'alayya sallallahu alaihi wasallam biha malakun muwakkilun biha hatta yublighniha. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, Allah bersalawat kepadanya dan bersalam tambah salam
Sesudah Allah melimpahkan salawat, Allah berikan salam. Siapa namamu? Misalnya namanya Budi, maka dia bersalawat kepada Nabi, Allah bersalawat kepadanya dan bersalam kepada si Budi. Allah bersalam. Kita kalau dengar RW kirim salam begitu. Gimana kalau lurah, gimana kalau bupati, gimana kalau gubernur, gimana kalau presiden, gimana kalau Rabbul Alamin, kirim salam padamu karena bersalawat kepada Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Beruntunglah orang-orang yang duduk di majlis-majlis yang terang benderang dengan salawat kepada Sayyidina Muhammad SAW. Saudara-saudariku yang memuliakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Kahil, "Ya Abu Kahil, man shalla alayya thalatha marrat kulla laylatin wa thalatha marrat kulla yawmin." Wahai Abu Kahil, barang siapa yang bersalawat padaku 3 kali siang, kulla thalatha marrat kulla yawmin wa thalatha marrat kulla laylah, hubban wa syauqan bi wa syauqan, kana haqqan 'ala Allah yaghfir lahu dhunubahu fi tilka laylah wa dhalika al-yawm. Ma'ajul kabir kita berani saat meriwayatkan ini dari Abu Kahil radhiyallahu anhu. Wahai Abu Kahil, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dari umatku itu bersalawat 3 kali di malam hari, 3 kali di siang hari, hubban bi wa syauqa, bukan sembarang salawat, tapi salawat yang padanya cinta dan rindu kepadaku, maka sudah merupakan hak Allah mengampuni dosanya di siang itu dan di malam itu. Para pecinta dan yang rindu pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika bersalawat, Allah hapus dosa-dosanya. Salawat yang mengiringi cinta dan rindu kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Anas bin Malik riwayat Sahih Bukhari, "Ma ra'ayna manzaran a'jab min wajhi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Belum pernah kami lihat suatu pemandangan yang lebih indah dari wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, "Ka'annahum qit'atu qamar", bagaikan belahan bulan purnama. Dalam riwayat lainnya, "Ka'anna asy-syams wal qamar tadhuran bi wajhihi", seakan-akan bulan purnama dan matahari beredar di wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wajah terindah yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling ramah dan baik kepada semua teman dan paling berakhlak kepada semua musuhnya. Dalam riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam dijamu makanan oleh orang-orang Yahudi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datangi jamuan itu dan makanan itu sudah dibumbui racun. Saat Nabi
ini beracun. Maka Rasul menarik tangannya dan berkata, angkat tangan kalian dari makanan ini. Makanan ini mengabarkan padaku bahwa ia beracun. Para sahabat sebagian sudah makan, bergelimpangan. Siapa yang masak dan menaruh racun di sini? Cari, tangkap, bawa. Seorang wanita Yahudi. Rasul berkata, kau yang menaruh racun di makanan ini, betul. Kenapa? Dia berkata, karena aku ingin bukti bahwa kau ini Rasulullah. Kalau kau ini cuma ngaku Nabi, kau akan makan racun itu. Sekaligus mati sekalian. Tapi kalau benar-benar Nabi, kau tidak akan makan racun itu. Ternyata Nabi SAW tidak memakannya. Maka kau benar-benar Nabi. Aku hanya ingin bukti bahwa kau ini benar-benar Nabi, bukan Nabi yang mengada-ngada. Jadi Nabi yang dimuliakan Allah. Maka Nabi SAW berkata, yang sudah lepaskan dia. Adakah akhlak lebih agung dari ini? Sudah dihidangkan makanan yang beracun. Makanan itu mencintai Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, la ta'kulni fa'inni masmum. Sudah digoreng, sudah dibakar, sudah dipanggang, sudah dimasak, sudah matang, masih menahan Nabi memakannya karena dia beracun. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian rahasia dimengerti terindah Sayyidina Muhammad SAW, dan beliau tidak menghukum wanita itu dan membebaskannya karena cuma mau bukti. Budi pekerti seperti ini sulit, tidak temukan di barat dan timur, dan tidak akan kita ketahui kecuali dengan mempelajarinya. Rasul SAW sangat dimuliakan Allah, dan orang-orang yang mencintai beliau SAW, sebagaimana tadi hadis yang disebutkan dari Abi Kahir radhiyallahu anhu, man shalla 'alayya 3 marrat kulla yawmin wa 3 marrat kulla laylah hubban bi wa syauqa kana haqqan 'ala Allah an yaghfira lahu wa yaghfira dhunubahu fi tilka laylah wa dhalika al-yawm. Yang bersalah padaku 3 kali siang, 3 kali malam, rindu dan cinta padaku, hak Allah pasti mengampuni dosa-dosanya di malam itu dan di siang itu bagi para pecinta Sayyidina Muhammad. Dari tadi kita salawat berapa kali, tiap kali 1 baik, sallallahu alaihi wasallam. Beberapa ratus kali salawat dari majelis. Semoga ada di antaranya yang menjadi menghapus dosa-dosa kita, dan orang-orang yang berkumpul di tempat ini kesemuanya mencintai dan rindu kepada Sayyidina Muhammad SAW. Rasul SAW bersabda, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Allah di dalam Ma'riful Kabir juga terbaru, man shalla 'alayya fi kitab lam tazalil malaikah tastaghfir lahu ma dama ismi maktubun fi dzalikal kitab. Oh, sallallahu alaihi. Barang siapa yang bersalawat padaku dengan tulisan, maka
tidak berhenti malaikat memohonkan pengampunan kepadanya selama namaku masih tertulis di dalam tulisan itu. Ini saya bukan menjadi enggak. Nanti akhirnya bawa jembatan tulis-tulisin salawat zaman mengacau berantakan gambar-gambar itu enggak ada gunanya. Dengan nulis salawat aja kan dapat istighfar. Pergunakan kalau di situ di buku, di rumah, kamar, tulis salawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama tulisan itu ada, Rasul mengatakan, "Lam tazalil malaikah tastaghfiru lahu madama ismi maktub di dalam." Selama namaku masih tertulis di tulisan itu, malaikat belum berhenti untuk beristighfar untuknya. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dalam Ma'jam al-Awsat, kita berani bahwa man shalla alaiya balagatni, man shalla alaiya, barang siapa yang bersalawat kepadaku, balagatni tilka salawat hatta wa sallaitu alaihi, dan aku pun bersalawat kepadanya, dan sedang bersalawat kepadaku, maka man shalla alaiya balagatni man shalla alaiya balagatni wa sallaitu alaihi wa kutibat siwa dzalika asyra hasanat. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, salawatnya disampaikan kepadaku dan aku bersalawat untuknya. Lebih dari itu, kata Rasul, dia akan dilimpahi 10 kebaikan, 10 pahala. Ini dari rahasia kemuliaan salawat pada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hadis tentang kemuliaan salawat ini banyak sekali. 300 hadis lebih yang sempat ditelaah, dan kalau semuanya mungkin ribuan hadis, tapi tidak bisa disebutkan semuanya. Ya, sebutkan semuanya nanti bagian Nabi Ja'far sampai subuh. Nabi Ja'far bersama kita. Hadirin hadirat, kita mohonkan dia menyampaikan sambutan sejelas dalam pembahasan luhur ini. Kita masih di dalam kalimat puasa dan Allahu, masih dalam kalimat salawat. Malam Selasa depan insyaallah kita teruskan lagi makna salawat ini. Ya, masih banyak lagi penjelasan targhiban wa tashji'an wa tarhiban li ahli salat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa semangat, bahwa keinginan besar dan sambutan hangat bagi orang-orang yang bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya semua apa yang kita dengar sudah cukup dengan ucapan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikat
Mufti Amir Samuel dari Papua. Ayahnya pernah saya berikan jubah saya. Putrinya wafat di sana. Saat sebelum wafatnya dia membaca maulid di Rabbul Alamin. Dia membaca Qad kafara al-Mawdi, yang membaca salawat-salawat dan zikir, maka wafatlah dia di beberapa hari yang lalu setelah tenggelam di dalam cinta kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam di Papua. Kita akan melakukan salat terbaik untuk kedua yang wafat ini, dua yang wafat ini, setelah kita bersama kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang punya wudu ikut salat baik, yang tak punya wudu berusaha putar kamar mandi, cukup ikut berdiri saja dan tidak usah mundur-mundur, cuma ratakan sofnya karena sholat baik dan ada ruku sujudnya. Maka hadirin saudara-saudara yang dimuliakan, akan diimami sekaligus doa penutup oleh guru kita cintai pada saya dari nomor Habibur bin Muhammad Walid Al-Qas antara mewakili atau bermusyukur. Ya Rasulullah,
Maryam binti Amir Samuel ayyahumullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum